Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan penuh hikmah. Allah turunkan madu dari lebah, kurma dari pohon yang penuh berkah, serta rempah dan rimpang dari tanah yang subur. Semua itu bukan sekadar makanan, tetapi juga obat dan penjaga kesehatan manusia. Di zaman sekarang, kita dituntut lebih cerdas memilih makanan. Sebab, di luar sana berlimpah makanan instan dan minuman manis yang justru merusak tubuh. Karena itu, mari kita kembali pada makanan yang Allah ciptakan sebagai penopang kesehatan. Madu, kurma, rempah, rimpang, probiotik, dan prebiotik alami. Apa isi dari madu? Kandungan dalam madu bisa bertindak sebagai prebiotik. Tadi disebut probiotik, antibiotik, dan bakteri baik. Nah, bakteri baik itu makanannya disebut prebiotik. Jadi bakteri baik memakan prebiotik. Maka probiotik itu butuh makanannya, yaitu prebiotik. Contohnya, tempe. Tempe ini adalah probiotik. Ketika teman-teman menambahkan madu, maka madu menjadi prebiotiknya. Dengan begitu, bakteri baik dalam tempe akan berkembang biak. Kalau ia berkembang biak, ketika masuk ke pencernaan kita, maka ia akan memperbaiki kondisi usus kita. Atau, teman-teman juga bisa menggunakan sumber prebiotik yang lain. Saya ingin memberi pesan kepada para pemuda, ikhwan maupun akhwat. Biasakan mengonsumsi rimpang, rempah, dan kurma setiap hari. Dengan begitu, Anda mengonsumsi makanan yang sehat. Setahu saya, jenis-jenis bakteri baik itu bukan bakteri yang kuat terhadap panas. Jadi kalau kita makan tempe goreng, sebenarnya banyak bakteri baiknya yang sudah berkurang. Mungkin bahkan sudah habis karena bakteri mati akibat panas. Karena itu, semakin banyak probiotik dan semakin banyak prebiotik yang masuk ke tubuh kita, maka semakin sehat badan kita. Saya beri solusinya. Dalam keseharian, ada 4 hal yang sebaiknya Anda masukkan dalam daftar makanan. 1. Madu. Pilih madu yang bagus dan asli. Madu yang jelas asal-usulnya, jelas siapa yang mengambilnya, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana kandungannya. 2. Kurma. Jangan lewatkan kurma. Daripada membeli gorengan setiap hari, jauh lebih baik makan kurma. Lebih sehat, lebih berkualitas. 3. Rempah. Apapun bentuknya, jangan tinggalkan rempah. Contohnya jahe, kayu manis, cengkeh, ketumbar, kapulaga. Semua itu bahan alami yang kaya manfaat. 4. Rimpang. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan sejenisnya. Misalnya, teman-teman mau minum teh. Teh sachet kurang sehat, maka lebih baik bikin teh sendiri, lalu tambahkan rempah. Gunakan madu atau gula aren sebagai pemanis, bukan gula pasir. Bahkan lebih baik kalau tehnya tawar saja, karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah karbohidratnya, bukan gula olahan. Rempah-rempah tadi adalah bahan dasar yang mengandung mineral penting bagi tubuh kita. Kemudian, tambahan lagi, probiotik, yaitu makanan fermentasi, misalnya tempe. Harapan saya, mahasiswa bisa kreatif membuat tempe bukan hanya dari kedelai, tetapi juga dari biji rambutan, biji semangka, bahkan biji durian yang tinggi asam amino. Caranya mudah, hanya butuh sedikit modal, lalu difermentasi di satu wadah. Jadi deh, salah satu makanan fermentasi yang diakui sebagai makanan paling sehat di dunia adalah kimchi. Orang Korea selalu menyajikan kimchi dalam setiap makan karena penting sekali bagi pencernaan. Prebiotik didapat dari sayuran, buah-buahan, dan sumber serat lain. Ini adalah makanan bagi probiotik. Asam amino bisa ditambahkan dari berbagai sumber, termasuk biji-bijian dan buah-buahan. Tentang nasi putih, kenapa sering dilarang? Karena terlalu tinggi gula. Tubuh kita berat mencerna gula dari nasi putih, maka perlu dimodifikasi. Caranya mudah. Tumis cabai rawit, bawang putih, serai dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Tambahkan garam laut dan lada hitam. Setelah ditumis sebentar,
masukkan ke nasi. Ini bukan nasi goreng, tetapi nasi kaya serat dan mineral penting. Atau bisa juga dengan membuat sambal dari cabai rawit, kurma, bawang putih, dan garam. Kurma dipakai sebagai pengganti gula pasir. Lalu tambahkan tempe yang dihancurkan ke dalam nasi. Jadilah nasi penuh serat, protein, dan probiotik. Kalau ingin rasa sedikit manis, bisa menambahkan suiran kurma. Rasanya memang unik, tapi sangat enak. Contoh lainnya adalah buah manggis. Jangan hanya makan daging buahnya. Biji manggis pun kaya gizi, bisa di blender, meski rasanya agak pahit, tetapi sangat bermanfaat. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan rutin setiap hari, membuat kita sedang mempersiapkan peradaban yang sehat. Sayangnya, sekarang kedai minuman yang menjual minuman manis dengan gula berlebih ada di mana-mana. Kalau dibiarkan, bisa jadi 15-20 tahun ke depan, banyak anak muda Indonesia sudah terkena diabetes atau autoimun. Solusi ada di sekitar kita. Madu, kurma, rempah, rimpang, probiotik, prebiotik, asam amino alami, serta bahan herbal tradisional seperti jahe, cengkeh, kayu manis, dan kapulaga yang bisa menjadi obat sederhana untuk batuk atau pilek. Allah menciptakan alam dengan sangat sempurna. Dari kulit luar hingga biji dalam, semuanya mengandung perlindungan dan gizi. Di Indonesia, ada satu sumber asam amino terbaik yang mengandung hampir semua komponen penting bagi manusia, dan Allah lindungi dengan serat, cangkang, serta kulitnya. Sumber asam amino itu adalah air kelapa muda. Sahabat sekalian, menjaga tubuh dengan makanan sehat bukan hanya urusan dunia. Tubuh yang kuat akan lebih siap untuk beribadah, lebih bertenaga untuk berjuang, dan lebih tahan menghadapi penyakit. Maka, biasakan diri dengan makanan yang menyehatkan dan tinggalkan perlahan makanan yang hanya memanjakan lidah tetapi melemahkan tubuh. Semoga Allah menjaga kita, generasi kita, dan anak cucu kita agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berperadaban. Mari mulai dari hal kecil. Minum madu, makan kurma, gunakan rempah, nikmati rimpang, dan manfaatkan alam sekitar sebagai sumber kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.